Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu ada Nuriska, yang kedua ada Salsafira, dan yang ketiga Nur Fadila, dan yang terakhir dan yang keempat saya sendiri, Irfandi. Kami membahas tentang harta. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi tentang harta. Menurut etimologi, harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara terminologi, ada 2 pendapat ahli fikih. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil dan disimpan dan dapat dimanfaatkan. Dan yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama fikih, harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti bagi orang yang merusak atau menghilangkannya. Masuk ke ayat dan tafsir tentang harta. Ayat yang pertama yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Dan tafsir perkataannya seperti ini. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, amfiku, nafkahkanlah, min, dari, thayyibati, yang baik-baik, ma, apa, kasabtum, kamu usahakan, wa mimma, dan dari apa yang akhrajna, kami keluarkan, lakum, bagi kalian, mina, dari al-ard, bumi, wala, dan jangan tayammamu, kamu memilih, al-khabitha, yang buruk-buruk, minhu, daripadanya, tunfikuna, kamu nafkahkanlah, walastum, padahal kamu tidak, bi'ahirihi, dengan mengambilnya, illa, melainkan, an, bahwa, tugmidu, kamu meminjingkan mata, fihi, padanya, wa'lamu, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, Allah, ghaniyun, maha kaya, hamid, maha terpuji. Dan yang pertama, tafsir Jalalain, yaitu, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, maksudnya zakatkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu berupa harta, dan sebagian yang baik-baik dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan janganlah kamu sengaja mengambil yang jelek atau yang buruk darinya, maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu kamu keluarkan untuk zakat, menjadi hal domir yang terdapat pada tayammamu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, maksudnya yang jelek tadi. Seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu, kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya, artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya. Maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah? Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu, lagi maha terpuji pada setiap kondisi dan situasi. Yang kedua yaitu tafsir dari Quraisy Shihab. Hai orang-orang beriman, berinfakkanlah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang, dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak kepada yang buruk-buruk, padahal kalian sendiri kalau diberikan yang buruk seperti itu akan mengambilnya dengan memincingkan mata, seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjukinya. Baik, akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang surah An-Nisa ayat 5. Yang langsung saja kepada tafsir perkatanya, yaitu wala, jangan, tu'tu, kamu serahkan, sufaha, orang-orang bodoh atau belum sempurna akalnya, amwalakumu, harta kamu, lati, yang ja'ala, menjadikan, Allah, lakum, bagi kalian, fiyaman, pemeliharaan,
zukuhum, dan mereka belanja, fiha, darinya hasil harta itu, waksuhum, dan pakaian mereka, wakulu, dan katakanlah lahum kepada mereka, kaulan, perkataan, ma'rufa, yang baik. Selanjutnya itu ada tafsir jalan lainnya, yaitu dan janganlah kamu serahkan, wahai para wali, kepada orang-orang yang bebal, artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak, harta kamu, maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu, yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu. Kiaman masdar dari kama, artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu, karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu kiroat, dibaca kiyama, jamak dari kimah, artinya alat untuk menilai harga benda-benda. Hanya berilah mereka belanja daripadanya, maksudnya beri makanlah mereka daripadanya. Dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semua kepada mereka. Selanjutnya juga ada tafsir Quraisy-Shihabnya, yaitu janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka. Karena harta mereka dan harta anak yatim seolah-olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak hilang. Allah telah menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Dari keuntungannya, berilah kepada mereka sekadar bagian yang mereka butuhkan untuk makan. Berikan pula mereka pakaian, pergaulilah mereka dengan baik, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, tanpa menyakiti dan merendahkannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, Rizka. Kepada Rizka, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan hadis tentang harta. Terdapat 2 hadis yang menerangkan tentang harta. 1. Dari Khawla al-Ansariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Inna rijala yatakhawaduna fi malillahi bi ghairi haq falahumun naru yaumal qiyamah. Artinya, ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Harta dalam hadis ini disebut dengan malillah. Ini menunjukkan harta memiliki kemuliaan karena disandarkan langsung pada lafaz jalalah, yang termasuk di dalamnya adalah harta atau kas negara dan harta pribadi, padahal harta adalah tanggung jawab. Anda tidak boleh mengatakan, ini hartaku, lantas Anda melakukan tindakan yang jelek terhadap harta seenaknya. 2. Rasulullah SAW bersabda, La tazulu qadama abadi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Artinya, tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 hal, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Harta akan dimintai pertanggungjawaban, maka lakukanlah tindakan pada harta sesuai yang Allah syariatkan, yaitu untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Bayarlah zakat yang wajib, bersedekah dengannya kepada orang yang membutuhkan, dan berwasiat dengan harta setelah mati agar dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik atau untuk wakaf sehingga menjadi sedekah jariyah. Adapun jika menggunakan harta untuk maksiat dan syahwat yang haram, maka ini adalah pembelanjaan harta Allah dengan cara yang tidak benar atau boros dalam pembelanjaan dan membuang-buang harta, maka ini juga termasuk membelanjakan harta Allah dengan cara tidak benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang harta yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat ke-6. Jadi langsung saja ke tafsir perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Waftalu, dan periksa atau ujilah al-yatama, anak-anak yatim, hatta, sehingga, idza, jika, balagu, mereka sampai atau cukup umur, nikah, fa'in, maka jika, anastum, kamu anggap atau melihat, minhum, dari atau di antara mereka, rusydan, cerdas, fadfa'u, maka serahkanlah, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta-harta mereka, wala, dan jangan, takuluha, kamu memakannya, israfan, lebih dari batas, wabidaron, dan tergesa-gesaan, bahwa, baru, mereka besar, waman, dan barang siapa, kana, adalah ia, aniya, kaya atau mampu, falias ta'fif, maka hendaklah ia menahan diri, waman, dan barang siapa, kana, adalah ia, fakiro, fakir atau miskin, falyakul, maka boleh ia memakan, bil ma'ruf, dengan baik atau sepatutnya, faida, maka apabila, dafa'tum, kamu menyerahkan, ilaihim, kepada mereka, amwalahum, harta-harta mereka, fa'ashhidu, maka adakan saksi-saksi, alaihim, atas mereka, wakafa, dan cukuplah, billahi, dengan atau pada Allah, hasiban, pengawas atau mempunyai perhitungan. Kemudian tafsir dari Quran Surah An-Nisa ayat 6 yaitu tafsir Jalalain, dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu sebelum mereka balik, yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin, artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia. Menurut Imam Syafi'i 15 tahun penuh. Maka, jika menurut pendapatmu atau penglihatanmu mereka telah cerdas, artinya pandai menjaga agama dan harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka, dan janganlah kamu memakannya. Hai para wali, secara berlebih-lebihan tanpa hak, ini menjadi hal dan dengan tergesa-gesa untuk membelanjakannya, karena khawatir mereka dewasa hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. Dan barang siapa di antara para wali yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu. Sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu secara sepatutnya, artinya sekadar upah jerih payahnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak yatim, harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka, yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk, dan cukuplah Allah. Ba merupakan tambahan sebagai pengawas yang mengawasi perbuatan-perbuatan hambanya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan harta dalam Islam. Jadi cara mendapatkan harta dalam Islam itu ada dua. Yang pertama ialah memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Dan yang kedua adalah memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi.